Nah, setelah hijrah. Perang Badar yang menang siapa, Bu? Yang menang siapa perang Badar? Kaum muslim. Itu, Bu, nggak ada yang nyangka sama sekali. Rasulullah juga nggak nyangka, sahabat-sahabat semuanya nggak nyangka kalau menang. Bagaimana bisa memprediksi menang? Jumlah pasukan jauh di bawah orang kafir, senjata jauh di bawah orang kafir. Jadi ketika mau masuk peperangan itu udah down. Kita nih kayaknya nyerahin nyawa aja ke sini nih, gitu. Jadi udah siap nggak akan balik, siap semuanya akan mati, gugur, syahid. Tapi ternyata pertolongan Allah luar biasa. Dengan kondisi yang pasukan lemah, pengalaman minim, kan nggak biasa perang, ya kan? Nggak disiapkan itu. Karena kaum muslimin ini sebenarnya siapnya adalah menghadang kafilah dagang. Kan ada kafilah dagang, ya Bu, dari Mekah. Ini kafilah dagang, Abu Sufyan sama teman-temannya datang nih. Kita cegat aja di jalan. Nanti kita rampas itu barang-barangnya sebagaimana dulu dia merampas harta kita. Kita hijrah, ya Bu, itu semua harta mereka yang menguasainya. Berarti kita ambil harta-harta itu. Jadi siapnya itu adalah siap untuk menghadang kafilah dagang. Kalau kafilah dagang kan nggak bawa senjata, maka pasukan muslim pun nggak bawa senjata. Paling kalau senjata itu ya senjata ala kadarnya, gitu Bu. Pisau mungkin yang perlu-perlu. Tapi kalau untuk perang itu kan lebih dari itu. Ternyata berita kaum muslimin menghadang kafilah dagang ketahuan, kedengaran, tercium. Padahal dulu nggak ada HP, Bu. Kalau HP kan dikirim pakai Facebook, tahu semuanya orang, ya kan? Ibu aja kan, Bunda lagi nggak di Duri tuh, kok tahu? Iya, baca di Facebook. Nah, tahu kalau sekarang gampang. Jadi ada informasi bahwa pasukan Muslim akan menghadang kafilah dagang orang Quraisy, orang kafir. Akhirnya rute perjalanannya dirubah. Nah, dirubah dan meminta pasukan tuh supaya datang bala bantuan. Coba bayangin Bu, niatnya mencegat kafilah dagang, ternyata yang dihadapi adalah, dan Allah memerintahkan untuk menyambut, ya, menyambut pasukan kaum kafir itu yang sudah diminta oleh tentara yang yang kafilah dagang itu untuk membawa pasukan dari Mekah. Jadi akhirnya memang terjadi perang. Jadi mau perang tuh nggak siap mentalnya. Ibaratnya kalau kita mau lomba tuh yang dihafal belum sempurna, gitu ya. Kalau hafalannya juz 30 gitu kan, juz 30 Amma Yatasaalun belum lengkap, An-Nazi'at belum selesai, Abasa belum lagi. Gimana tuh mau ikut lomba kayak gitu? Jadi nggak siap mental. Tapi subhanallah, Rasulullah dan sahabat disuruh datang menghadang atau menghadapi tentara musuh ini. Akhirnya bismillah, dengan perasaan yang pasti kalah. Nah, ternyata Allah menurunkan bala bantuannya ketika Rasulullah bermunajat, berdoa sampai sorbannya jatuh nggak sadar, saking khusyuknya berdoa dan lamanya berdoa. Sampai diingatkan sama Abu Bakar, ya Rasulullah, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Rasulullah itu kenapa berdoanya lama banget padahal dia seorang Rasul? Karena yang ikut perang itu kan macam-macam imannya. Kadang Allah menurunkan pertolongan itu tertunda disebabkan karena maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang. Maka khawatir ini nanti nggak ada pertolongan. Tapi alhamdulillah rupanya Allah turunkan bala bantuan. Apa Bu bala bantuannya? Diturunkan malaikat.
Malaikatnya sejumlah pasukan musuh. Berapa pasukan musuhnya? 1000. Diturunkan malaikat 1000. Jadi orang tuh juga ada yang lihat kok kayaknya ada putih-putih tuh turun. Jadi tentara malaikat diturunkan dari langit 1000 banyaknya. Padahal kalau Allah menghendaki satu malaikat aja tuh udah bisa menghabisi orang-orang itu gitu. Tetapi menunjukkan bahwa kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya nggak main-main. Oke, lawan 1 lawan 1 jadinya kan gitu. Ini yang dilawannya malaikat.